Berikutnya sobat belajar, nah di sini ada fitur terbaru. Jadi di sini kita bisa menambahkan nilai atau yang ingin kita masukkan ke dalam kuisnya nanti. Misalkan 20 poin gitu ya. Jadi nanti persoalnya ada poin 20. Nanti akan otomatis itu terinclude di setiap soal yang akan kita buat. Jadi kita nggak perlu mengetikkan nilainya satu persatu di soalnya. Cukup di sini nanti semua soal sudah ada poinnya gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat belajar. Kali ini kita akan belajar bersama bagaimana cara membuat soal online menggunakan Google Form terbaru tahun 2022. Nah, kali ini kita akan menggunakan HP ya. Silakan yang pertama kita masuk di Google Chrome terlebih dahulu. Nah, sobat belajar, mohon untuk disimak videonya sampai selesai ya, karena nanti akan ada penjelasan fitur-fitur terbaru yang baru rilis gitu ya. Dan ini akan sangat memudahkan pekerjaan dari sobat belajar sekalian. Oke, kita lanjut. Yang pertama di sini di pencarian silakan ketikkan Google Form seperti ini, kemudian kita enter. Kemudian kita scroll ke bawah. Berikutnya kita pilih yang ini ya, Google Form Sign In ini ya. Nah, sebelumnya sobat belajar, jika nanti sobat belajar mengklik ini, nanti akan diminta untuk login ke akun Google atau Gmailnya masing-masing gitu ya. Jadi silakan nanti login menggunakan akun Google atau akun Gmailnya masing-masing. Kemudian saya langsung klik saja. Oke, di sini saya pilih yang Google Chrome. Nah, sobat belajar, inilah tampilan Google Form terbaru dengan menggunakan HP gitu ya. Kemudian di sini kita bisa melihat sobat belajar di tab tabulasi yang bagian atas. Di sini ada 3 menu, yaitu pertanyaan, jawaban, dan juga setelan. Dimana biasanya untuk menu setelan ini biasanya ada di tab sebelah atas ini gitu ya. Sekarang ada fitur terbaru sehingga untuk setelan ini bisa langsung kita klik di sebelah sini gitu ya. Nah, berikutnya sobat belajar, sebelum kita membuat soal di Google Form, terlebih dahulu saya ingatkan untuk sobat belajar ini sebelumnya membuat dulu soal yang sudah sobat belajar buat gitu ya. Nah, di sini saya sudah membuat soalnya terlebih dahulu yang saya ketik. Kalau menggunakan HP bisa menggunakan WPS ya, atau juga menggunakan aplikasi yang lain, itu bebas gitu ya. Agar kita bisa menghemat waktu saat membuat soal di Google Formulir. Jadi kita tinggal copy paste saja. Kemudian kita kembali di Google Form kita yang tadi. Di sini kita buat judulnya terlebih dahulu. Di sini ya, kita pilih semua, kemudian kita ubah judulnya. Misalkan seperti ini, sobat belajar. Kemudian di sini kita juga bisa menebalkan judulnya. Misalkan di sini kita mau tebal, kita blok dulu tulisannya. Kemudian kita bisa klik yang ini. Di deskripsi formulir ini silakan boleh diisi atau boleh dikosongi, itu bebas. Kemudian untuk yang pertama yang harus kita buat sebelum kita mengetikkan soalnya, terlebih dahulu kita membuat biodata siswa terlebih dahulu. Misalkan untuk yang pertama ini saya mau mengetikkan namanya ya. Kemudian untuk ini pastikan ini jawaban singkat gitu ya. Oke. Di sini pastikan untuk jawaban singkat. Kemudian berikutnya, setelah ini misalkan saya ingin mengetahui kelasnya. Untuk menambahkan biodata, silakan diklik tombol plus sebelah sini. Oke, misalkan saya ketikkan kelas. Kemudian untuk opsinya itu kita ganti bukan jawaban singkat, tetapi kita ganti dengan pilihan ganda gitu ya. Oke, kita berikan opsi. Oke, misalkan di sini kelas 4A. Berikutnya kita akan langsung membuat soalnya. Jika nanti kita ingin membuat lembar yang baru gitu ya, silakan diketikkan ini. Oke, di sini ada bagian 2 gitu. Nah, sebelumnya agar nanti Google Form kita itu bisa dikerjakan oleh siswa, maka kita harus membuat soal ini menjadi kuis gitu ya. Caranya kita ubah dulu setelannya, kita klik di sini di setelan ini. Kemudian untuk ini ada pilihan jadikan ini sebagai kuis, ini kita centang. Kemudian untuk ini rilis nilai,
ini silahkan diklikkan nanti atau segera. Kalau saya segera ini ya, segera setelah setiap pengiriman. Jadi setelah nanti siswa mengirimkan, mereka langsung otomatis bisa melihat hasil atau nilainya gitu. Kemudian di sini setelah responden pertanyaan tak terjawab, silakan bisa diisi. Kemudian jawaban yang benar silakan diisi atau boleh dimatikan juga boleh. Di sini saya hidupkan saja agar nanti siswa bisa mengetahui jawaban yang benar seperti apa gitu. Kemudian nilai poin ini juga saya aktifkan. Berikutnya sobat belajar, nah di sini ada fitur terbaru atau menu baru gitu ya. Ada default quiz global. Jadi di sini kita bisa menambahkan nilai atau yang ingin kita masukkan ke dalam kuisnya nanti. Kalau di fitur yang lama itu kan kita harus mengisikan nilainya itu per soal. Jadi satu persatu kita harus mengisi nilainya. Nah di fitur terbaru Google Form saat ini kita bisa mengetikkan nilai yang ingin kita masukkan ke dalam kuisnya nanti. Misalkan di sini saya ingin memberikan poin gitu ya untuk persoalnya nanti, misalkan 20 poin gitu ya. Jadi nanti persoalnya ada poin 20. Nanti akan otomatis itu terinclude di setiap soal yang akan kita buat. Jadi kita nggak perlu mengetikkan nilainya satu persatu di soalnya. Cukup di sini nanti semua soal sudah ada poinnya gitu ya. Berikutnya sobat belajar, di sini kita juga bisa mengatur jawaban siswa gitu ya. Di menu jawaban ini kita klik panah ke bawah ini. Kemudian di sini kumpulkan alamat email. Misalkan kalau kita mau mendapatkan emailnya, silahkan diaktifkan. Atau kalau tidak ya boleh dimatikan juga tidak apa-apa. Kemudian ini izinkan pengeditan respon. Ini kalau tidak diizinkan berarti ya silahkan dimatikan saja. Kalau diaktifkan berarti nanti siswa bisa mengedit soalnya atau mengedit jawabannya gitu ya. Jika ingin dinonaktifkan berarti silahkan dimatikan saja. Artinya nanti siswa tidak akan bisa mengedit ya, dan hanya bisa menjawab saja gitu. Kemudian batasi satu jawaban, ini misalkan satu siswa itu hanya bisa mengerjakan satu kali ya, silakan nanti diaktifkan saja batasi ini. Kemudian di bagian menu presentasi ini kita klik tanda panah ke bawah ini, tampilkan status progres, silakan diaktifkan. Kemudian acak urut pertanyaan, berarti artinya adalah setiap siswa nanti akan mendapatkan urutan soal yang berbeda gitu. Kemudian di sini ada konfirmasi pesan. Biasanya ini kalau siswa sudah selesai kemudian mengirimkan hasil jawaban mereka, itu di akhir soal ada kata-kata gitu ya. Nah ini bisa kita edit. Misalkan kita kasih pesan seperti ini gitu ya. Oke, jika sudah kita klik simpan. Ini konfirmasi pesannya ini. Oke. Kemudian tampilkan link, ini kita lewati saja. Ringkasan ini kita lewati. Kemudian di sini juga ada fitur yang menarik gitu ya, di pembatasan ini. Jadi ini ada nonaktifkan simpan otomatis untuk semua responden. Artinya ini kalau kita aktifkan gitu ya. Ini kalau kita aktifkan berarti nanti kalau misalkan siswa merefresh soalnya di Google Form, itu nanti dia akan mengerjakan kembali dari awal gitu ya. Tapi kalau kita matikan ini, nonaktifnya kita matikan, itu kalau siswa merefresh soal di Google Form-nya atau nanti misalkan koneksi internet terputus, itu siswa tidak akan kembali dari awal lagi gitu ya. Mereka akan langsung melanjutkan soal berikutnya. Seperti itu. Berikutnya di sini di menu default itu ada formulir default, kita klik. Ini misalkan kita mau mengumpulkan alamat email, silahkan diaktifkan. Kalau tidak juga tidak apa-apa, dimatikan saja. Nah, kemudian di sini juga ada pertanyaan default gitu ya. Nah, pertanyaan default ini juga menarik. Di sini kita bisa mengatur wajib diisi atau tidak gitu ya. Kalau sebelumnya itu di Google Form kita wajib diisinya kan harus kita atur itu per soal gitu ya, satu persatu. Nah, kali ini kita juga bisa mengatur wajib diisinya atau tidak itu hanya satu klik saja, nanti dia akan muncul di semua soal gitu ya. Jika kita ingin mewajibkan semuanya diisi, maka di sini kita aktifkan wajib diisi. Berikutnya kita kembali ke pertanyaan.
Oke. Berikutnya di sini kita langsung membuat soalnya gitu ya. Ketikkan dulu di sini judulnya. Misalkan misalkan seperti ini, soal pilihan ganda. Kemudian untuk deskripsi judulnya ini saya berikan ya. Saya kopikan dari ini, misalkan seperti ini. Ini saya kopikan saja dari sini. Oke, kita salin. Kita pergi ke Google Form lagi. Kemudian saya copy di deskripsi ini. Kita tempel. Nah, seperti ini ya. Kemudian berikutnya untuk membuat soal yang pertama, silakan diklik tombol plus yang ini. Nah, sobat belajar, bisa kita lihat di sini gitu ya. Tadi kita sudah mengatur wajib diisi ya. Nah, kalau kita ingin menambahkan soal, maka dia secara otomatis sudah muncul di sini. Kemudian untuk nilainya tadi kan sudah kita edit juga, sudah kita setting juga, maka dia juga muncul di sini. Nah, berikutnya langsung saja kita buat pertanyaan yang pertama. Saja di copy. Kemudian silakan ditempel di sini. Kemudian untuk opsinya di sini saya pilih yang pilihan ganda saja. Kemudian untuk pilihan gandanya saya copy lagi di sini. Kita langsung copy saja. Misalkan seperti ini. Kemudian kita salin. Kita tempel ke Google Form kita tadi. Di pilihan opsi 1 ini. Kita langsung tempel saja. Seperti ini, maka secara otomatis dia akan muncul semua gitu ya. Kemudian jangan lupa kita berikan kunci jawabannya di sebelah sini, kunci jawabannya misalkan ini gitu ya. Jika sudah, klik tombol selesai. Oke, berikutnya ingin menambahkan soal lagi, silahkan diklik tombol plus pojok kiri bagian bawah. Saya copy dari pertanyaan yang sudah saya buat sebelumnya. Kita pergi ke Google Chrome lagi dan di paste saja. Kemudian untuk pilihan gandanya ini saya pilih pilihan ganda. Kemudian sobat belajar, misalkan ini sudah selesai gitu ya, misalkan sobat belajar sudah selesai membuat soalnya, kemudian ingin membagikan kepada siswa agar bisa dikerjakan, maka kita bisa klik tombol yang sebelah sini. Kemudian untuk mendapatkan linknya, silakan nanti diklik yang tombol ini, jangan gitu ya. Kalau ingin memperpendek, silakan diklik ini, perpendek URL ini, gitu ya. Jika sudah, kita bisa klik tombol salin. Oke, sebelah sini. Kemudian ini sudah bisa langsung dikirimkan di grup WhatsApp kelas atau di grup sosial media yang digunakan oleh sobat belajar sekalian. Dan bisa langsung dikerjakan oleh siswa. Nah, sobat belajar, cukup sekian tutorial kali ini. Jangan lupa untuk di like, di subscribe, dan dinyalakan lonceng notifikasinya agar nanti ketika ada update video terbaru dari channel ini, sobat belajar bisa menjadi orang pertama yang mengetahuinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.